Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Norwegia versus Spanyol menang 1-0, tim Matador lolos ke Piala Eropa 2024. Norwegia versus Spanyol berlangsung di Ullevål. Meski bermain di kandang, Norwegia kesulitan menekan Spanyol. Tim besutan Luis de la Fuente sangat dominan dan agresif dalam permainan. Spanyol baru bisa memimpin 1-0 di menit ke-49. Sebuah kemelut di kotak penalti Norwegia mampu dituntaskan oleh Gavi. Spanyol pun pulang dengan kemenangan 1-0. Hasil ini membuat Spanyol memastikan diri tampil pada Piala Eropa 2024 setelah duduk di puncak klasemen grup A dengan 15 poin. Norwegia ada di posisi ketiga dengan 10 poin. Dikritik Ibrahimovic, Balotelli balas dengan trofi Liga Champions. Zlatan Ibrahimovic melontarkan kritik ke Mario Balotelli. Ibra menyebut mantan rekannya di Inter Milan itu sudah menyanyiakan bakat yang dia miliki. Dia memiliki begitu banyak peluang untuk mengeksploitasi bakatnya dan mengubah masa depannya, tetapi dia tidak pernah melakukannya. Itulah kenyataannya, kata Ibrahimovic. Tak terima dengan pernyataan Ibrahimovic, Balotelli membalas lewat unggahan di story Instagram. Balotelli pamer mengangkat trofi Liga Champions 2010 saat membela Inter Milan dan mention Ibra. Keberhasilan Inter itu terjadi setelah Ibrahimovic pergi dan bergabung dengan Barcelona. Penggawa Inggris tak terpengaruh cemoohan fans sendiri. Jordan Henderson dan Harry Maguire jadi korban cemoohan fans Inggris. Fans Inggris mencemooh Henderson tak lepas karena keputusannya pindah ke Arab Saudi. Sebelum Henderson, Harry Maguire sempat mengalami hal serupa karena penampilannya yang dianggap tak memuaskan di lapangan. Pilar timnas Inggris, Kieran Trippier, jelas menyesalkan tindakan para fans tersebut. Namun ia menegaskan para pemain tak akan terpengaruh dengan cemoohan ini. Ia menilai para pemain Inggris punya mental yang kuat dan sangat solid sebagai sebuah tim di bawah asuhan Gareth Southgate. Tiga bintang Brazil diduga berpesta usai ditahan Venezuela. Hasil imbang yang didapat Brazil saat menjamu Venezuela menyisakan cerita lain. Sejumlah bintang Selecao diduga berpesta bersama wanita usai laga. Dirangkum oleh Marca, ada rekaman suara WhatsApp yang viral menyebut bahwa Neymar, Vinicius Junior, dan Richarlison akan ditemani tiga wanita berbeda. Mereka diundang ke hotel tempat para pemain Brazil menginap. Hal itu menjadi viral karena mereka melakukannya selepas gagal menang atas Venezuela, sehingga dianggap tak pantas. Kalaupun memang terjadi, timnas Brazil tampaknya tak mempermasalahkannya. Sir Jim Ratcliffe, fans yang bakal naik kelas jadi pemilik MU. Sir Jim Ratcliffe santer diberitakan bakal mengakuisisi Manchester United setelah Sheikh Jasty mundur dari negosiasi. Media-media Inggris menyebut Sir Jim Ratcliffe akan melayangkan penawaran untuk membeli 25% saham Manchester United senilai 1,3 miliar pound sterling atau sekitar 24,7 triliun rupiah. Bos perusahaan kimia itu berpeluang menjadi pemilik saham minoritas klub. Dewan MU kabarnya akan menggelar rapat terkait penjualan itu. Jika disetujui, maka Ratcliffe, sang fans MU akan naik kelas menjadi pemilik klub. Diajukan Inggris, Mason Greenwood buka peluang bela timnas Jamaika. Pelatih timnas Jamaika, Heimir Hallgrimsson, baru-baru ini membuat kejutan bahwa ia dan federasi sedang menawarkan Mason Greenwood untuk beralih kewarganegaraan dari Inggris. Namun kabar tersebut masih belum direspon oleh sang pemain. Greenwood memenuhi syarat untuk dipilih oleh negara kepulauan tersebut karena memiliki darah keturunan Jamaika dan karena ia memiliki 1 caps bersama timnas Inggris.
ia memenuhi kriteria untuk melakukan pergantian kewarganegaraan. Jawaban Cristiano Ronaldo soal rumor pensiun di Al Nassr. Cristiano Ronaldo sempat dikabarkan hendak memilih opsi untuk pensiun di Al Nassr. Untuk saat ini, Al Nassr memang jadi tempat paling memungkinkan bagi Ronaldo untuk pensiun. Ronaldo akhirnya buka suara soal laporan tersebut. Sekarang, saya belum memutuskan soal masa depan saya. Sekarang, saya tidak sedang berpikir jauh ke depan. Ujarnya dilansir dari Mirror. Saya hanya mau menjalani yang di depan mata dan berusaha untuk menikmati momen-momen ini, tambah dia. Masa kritis Scott McTominay di Manchester United telah berlalu. Karir Scott McTominay di Manchester United sempat berada di masa kritis. Ia berkali-kali dirumorkan akan didepak. Masa kritis ini tampaknya sudah berlalu. Dirinya tampil mengesankan dari hanya 6 laga yang baru dimainkannya di awal musim ini. Kendati begitu, kontribusinya tetap maksimal di tengah menit bermain yang minim. Tidak hanya di Manchester United, McTominay juga tampil impresif bersama timnas Skotlandia. Manchester United perlahan menyingkirkan opsi untuk mendepaknya. Ten Hag yakin sang pemain akan berguna bagi tim hingga akhir musim nanti. Barcelona tengah berusaha permanenkan transfer Felix dari Atletico. Raksasa La Liga Barcelona dikabarkan tengah berusaha mempermanenkan servis Joao Felix dari Atletico Madrid. Barcelona puas dengan penampilan Joao Felix. Mereka pun akhirnya cukup yakin membuat keputusan untuk mempermanenkan jasa pemain Portugal tersebut di Camp Nou. Namun, masih ada sedikit halangan bagi Barca untuk merealisasikan niatnya. Mereka masih harus melihat berapa harga yang diminta oleh Atletico. Sebelumnya ada laporan bahwa Barcelona harus menebus Felix sebesar 80 juta euro dari Atletico Madrid. Haaland mejan lawan 11 pemain Spanyol sendiri. Bomber timnas Norwegia Erling Haaland diklaim dibuat mejan alias mandul lantaran dirinya melawan 11 pemain Spanyol di atas lapangan. Sepanjang 90 menit Haaland nyaris tidak bisa berbuat apa-apa, terutama dalam hal mengancam gawang Spanyol. Di atas lapangan, Haaland gagal menciptakan dribble sukses dan hanya berhasil memenangi 2 dari 9 duel dengan pemain Spanyol. Bek Spanyol Daniel Carvajal mengklaim bahwa seluruh pemain Spanyol yang ada di lapangan bersatu dalam hal upaya untuk mematikan pergerakan Haaland. Skotlandia susul Spanyol lolos Piala Eropa 2024 tanpa bermain. Hasil lengkap kualifikasi Euro 2024 menampilkan tim nasional Skotlandia yang menyusul timnas Spanyol lolos tanpa bermain. Timnas Skotlandia sebelumnya sudah memainkan 6 laga dan meraih 15 poin. Scott McTominay dan kawan-kawan hampir memastikan kelolosan pada laga sebelumnya, tetapi Spanyol justru mengalahkan mereka. Setelah Norwegia akhirnya takluk, Skotlandia pun berhak menjadi wakil grup A yang lolos Euro 2024. Maignan berpotensi jadi Donnarumma jilid 2. Klub Liga Italia AC Milan saat ini sedang dirundung masalah terkait kesepakatan kontrak baru yang belum menemui kata sepakat dengan kiper andalan mereka, Mike Maignan. Laporan Calcio Mercato mengungkapkan Milan rencananya akan memperpanjang durasi kontrak kiper asal Prancis ini dari yang akan habis pada 2026 jadi berakhir pada 2028. Selayaknya hukuman di industri sepak bola, semakin bersinar seorang pemain, semakin besar pula gaji yang harus diterimanya. Jika tidak bisa memenuhi harapan itu, maka sang pemain bisa pergi. Rencananya Maignan bakal mendapat kenaikan gaji 2 kali lipat dari gajinya saat ini, yang sebesar 2,8 juta euro per musim. Namun sialnya tawaran kontrak itu tampaknya tidak menarik untuk Maignan. Sang kiper disebut ingin mendapatkan angka lebih tinggi lagi dari yang ditawarkan.
Sergio Roberto akan menyusul Lionel Messi di MLS. Bek kanan Barcelona Sergio Roberto berpotensi merapat ke klub MLS Inter Miami untuk bergabung dengan Lionel Messi musim depan. Jika benar Roberto cabut ke Inter Miami, itu berarti Roberto menjadi tambahan dari deretan pemain Barcelona yang bergabung ke Inter Miami. Saat ini sendiri di Inter Miami juga memiliki beberapa pemain Barca ternama selain Messi, yaitu Jordi Alba dan juga Sergio Busquets. Foto bersama tim perempuan Arsenal disorot, tak ada pemain kulit hitam. Foto bersama tim wanita Arsenal menjadi sorotan, penyebabnya tak ada pemain kulit hitam dalam skuad The Gunners. Tak adanya pemain kulit hitam dalam skuad membuat Arsenal disebut tidak menjunjung keberagaman. Beberapa penggemar menyayangkan hal itu terjadi di skuad Arsenal. Arsenal sebelumnya punya pemain kulit hitam di skuadnya, ada Michel Akémang, namun kini sudah dipinjamkan ke Watford. Rabiot berharap Pogba bisa lewati masa sulit akibat kasus doping. Adrien Rabiot mengaku terkejut Paul Pogba harus tersangkut kasus doping. Ia cuma bisa berharap Pogba bisa melalui masa-masa sulit dalam karirnya saat ini. Saya berbicara dengannya, ini adalah situasi yang rumit dan kami semua sangat terkejut ketika mendengar beritanya. Tentu saja kami mendukungnya dan berharap dia dapat keluar dari situasi ini dengan cara terbaik. Karena semua ini adalah hal yang harus dihadapi oleh satu orang saja, ujar Rabiot dikutip dari Football Italia. Barcelona masukkan nama bek Chelsea ini di dalam daftar belanjanya musim depan. Raksasa La Liga Barcelona dikabarkan memasukkan nama bek Chelsea Ian Maatsen dalam daftar belanjanya musim depan. Dilansir Sport, Ian diproyeksikan untuk menggantikan Marcos Alonso di Camp Nou. Selain itu, ia juga diberi tugas sebagai pelapis bagi Alejandro Balde. Laporan itu juga menyebut bahwa Barca sudah memantau Ian dalam 2 tahun terakhir. Mereka terkesan dengan performanya saat masih membela Burnley. Euro 2024 terancam tanpa Haaland, cuma ada satu cara untuk lolos. Euro 2024 terancam akan berjalan tanpa kehadiran Erling Haaland karena tim nasional Norwegia itu tinggal memiliki satu cara untuk lolos. Dilansir dari situs resmi UEFA, timnas Norwegia tinggal hanya bisa mengandalkan hasil playoff Nation League. Akan tetapi posisi Norwegia di ajang tersebut juga tidak terlalu menguntungkan. Tim asuhan Stelsøkbakken hanya menempati peringkat ketiga pada Liga A Grup 2. Jika usaha terakhir tidak membuahkan hasil, Euro 2024 bisa digelar tanpa partisipasi Norwegia. Klausul PSV jadi penghambat MU gagal rekrut Xavi Simons. Manchester United dikabarkan mendekati Paris Saint-Germain dengan mengajukan penawaran untuk Xavi Simons selama musim panas. Namun ada klausul kontrak di PSV Eindhoven menggagalkan kesepakatan tersebut. PSG dengan cerdas memasukkan klausul pembelian kembali dalam kesepakatan yang segera mereka aktifkan. Membayar hanya 5 juta pound sterling untuk membawanya kembali ke Parc des Princes pada musim panas. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!